Bisa dijelaskan bahwa eco-criticism ini adalah pendekatan atau teori sastra yang paling baru di dalam ranah kritik sastra. Teori ini sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai respons dari perkembangan kehidupan di dunia, yaitu khususnya pada hubungan antara manusia dan alam atau lingkungan yang memang telah menjadi salah satu concern yang paling mengemuka dan paling penting, terutama karena adanya perkembangan industri, teknologi, di mana itu sangat berpengaruh pada lingkungan dan alam. Hey everybody, welcome back to my channel yang seperti yang lalu-lalu kita akan membahas mengenai teori-teori sastra dan hal-hal yang berhubungan dengan literary criticism atau kritik sastra. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai eco-criticism. Nah, ini pendekatan ini atau teori ini sangat-sangat baru, masih bayi ya. Eco-criticism ini nantinya akan berhubungan erat dengan yang disebut dengan nature writing. Apa itu? Nah, kita mulai saja ya. Sebenarnya eco-criticism ini cukup sederhana. Pendekatannya cukup sederhana, penggunaannya atau aplikasinya juga cukup sederhana karena konsepnya itu jelas. Menurut saya, eco-criticism ini sebagai respons dari perkembangan zaman, gitu ya, melihat dari civilization atau peradaban dan perkembangan teknologi, industri, di mana perkembangan di beragam negara itu, di beragam tempat, beragam bangsa, itu di belahan bumi ini itu mengakibatkan beragam perubahan pada alam. Berarti ini ya sesuai namanya ya, ecology gitu ya, ecology criticism, eco-criticism yang mempertanyakan kembali hubungan manusia dengan alam atau lingkungan itu tadi. Kita lihat pelan-pelan ya. Eco-criticism is a fairly new field in literary studies. It is the study of literature with a special attention to the significance of nature in literature. Dari penjelasan pertama ini kita bisa lihat bahwa eco-criticism itu akan menganalisis atau membahas karya sastra yang menempatkan alam ya itu sebagai bumbu utama atau fokus dari ceritanya di dalam karya sastra itu, dari cerita atau topiknya ya. Kalau dia berupa prosa, berupa prose, tentu berhubungan dengan cerita. Tetapi karya sastra yang lain mungkin berupa topik atau tema. Penjelasan berikutnya dari Patrick D. Murphy. Eco-criticism is literary criticism that arises from and is oriented toward a concern with human and non-human interaction and interrelationship. Jadi hubungan antara manusia dan bukan manusia. Nah, dalam hal ini ya tentu saja alam beserta hal-hal lain yang ada di dalamnya ya, termasuk binatang, ekosistem, kehidupannya ya. Jadi membahas mengenai hubungan manusia dengan alam itu tadi, di mana yang kita ketahui bahwa di masa modern ini mulai terjadi pergeseran, bahkan kadang bisa dipertentangkan antara manusia dan alam. Itu banyak sekali di dalam karya sastra. Jadi sebenarnya tidak hanya karya sastra yang jelas-jelas membahas mengenai alam, tidak selalu harus ada hutan di dalamnya, tidak harus ada hal-hal yang berhubungan dengan ekologi, binatang dan sebagainya. Tapi bisa juga misalnya anggap saja dystopian fiction, di mana manusia sudah meninggalkan alam, di mana atau sebaliknya alam melawan balik gitu ya, menghancurkan peradaban manusia. Terjadi disaster, flood gitu ya, atau earthquake. Nah, itu kan berarti ada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku manusia
berhubungan dengan alam, gitu ya. Nah, jadi apa sih yang dilakukan? Bagaimana cara mengaplikasikan eco-criticism ini? Eco-critics do not only interpret the meaning of nature writing texts. Gini, pertama, memang benar bahwa bila kita ingin menggunakan eco-criticism, berarti kita menginterpretasikan makna dari writing text yang berhubungan dengan alam. Jadi bisa kita lihat bahwa peran alam di dalam karya sastra itu, ya kan? Atau seberapa besar alam itu digunakan sebagai latar belakang, tema, fokus, bahkan cerita dari karya sastra itu. Tidak hanya itu, meskipun memang ya. Tetapi they also use those texts as a context for analyzing the ideology and practices of our society in relationship to nature, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi bagaimana teks ini itu digunakan untuk membahas mengenai ideologi atau praktik-praktik masyarakat di dalam karya sastra itu yang berhubungan dengan alam. Apakah merawat, apakah merusak, atau apakah ada hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan manusia dan alam itu tadi. Often the result is a critique of how our culture devalues and degrades the natural world. Nah, jadi nanti hasilnya, resultnya nanti setelah dianalisis bahwa ternyata di dalam karya sastra ini manusia itu memang sudah tidak menghargai alam lagi, atau memperlakukan alam dengan tidak adil, sehingga dapat merugikan masyarakat itu sendiri, merugikan manusia, atau merugikan dunia secara umum, gitu ya. Eco-critics, to do something genuinely meaningful, must offer readers a broader, deeper, and more explicit explanation of how and what environmental literature communicates than the writers themselves. Immersed in their particularized narratives can offer crucial to the eco-critical processes of pulling things like ideas, text, authors together and putting them in perspective is our awareness of who and where we are. Our awareness literally of where we stand in the world and why we're writing. Jadi intinya gini, jadi sebuah karya sastra atau sebuah teks itu ketika menggunakan eco-criticism itu menjadi refleksi bagi manusia itu sendiri, bahwa bagaimanapun alam dan alam, lingkungan, dan manusia itu ya harus saling berhubungan, kan gitu. Jadi setelah dianalisis, setelah didapatkan moral value-nya atau meaningnya gitu ya, itu bisa digunakan sebagai refleksi bahwa bukankah inti dari penulisan sebuah karya sastra itu adalah karena manusia itu hidup di alam, hidup di lingkungan itu sendiri gitu ya. Hidup di dunia itu sendiri. Di dunia tentu saja harus ada manusia, harus ada alam. Alam termasuk laut, termasuk hutan, gunung, binatang, ekosistem, ekologinya. Nah, jadi bukankah ketika kita menulis, ya kan? Ketika seseorang itu menulis, ketika teks itu diciptakan, itu berarti menunjukkan bahwa manusia itu memang hidup di dunia yang ada alamnya itu tadi, kembali lagi ya. Nah, jadi itu sebagai refleksi. Nah, otomatis ketika membahas mengenai eco-criticism itu mau tidak mau pasti berhubungan dengan namanya nature writing. Meskipun tidak selalu, bisa saja beragam karya lain itu bisa menggunakan eco-criticism, karena bagaimanapun manusia pasti hidup berdampingan dengan alam, ya kan? Tetapi ada memang spesifik nature writing. Ya, nature writing ini adalah nature-oriented literature, which is limited to having either non-human nature itself as a subject, character, or major component of the setting, or to a text that says something about human, non-human interaction, human philosophies about nature, or the possibility or engaging nature by means of or in spite of human culture. Ini lagi Patrick D. Murphy ya. Jadi pada dasarnya seperti ini. Nature-oriented literature atau nature writing ini itu bisa yang berhubungan dengan non-human nature. Jadi maksudnya adalah alam yang bukan manusia, ya misalnya fabel gitu ya, binatang gitu ya, atau hal-hal yang lain yang bukan manusia, yang bisa menjadi subjek, karakter, atau major component dalam setting gitu ya,
Ya itu tadi dalam fokusnya gitu. Jadi bisa bukan manusia, kita bisa bayangkan ada nature writing atau ada karya sastra novel misalnya yang mana karakter, plot, setting segala macam itu berhubungan dengan alam tanpa melibatkan manusia. Atau bisa juga hubungan antara manusia dan alam, atau bisa juga falsafah, filosofi, ya kan, yang berhubungan dengan alam itu tadi. Jadi semacam ada pertanyaan atau tema alam di dalam karya sastra. Nah, itu disebut sebagai nature writing. Nah, nature writing dalam hal ini menggabungkan ada dua hal. Pertama, aesthetic and spiritual sensitivities sama scientific observation and knowledge. Pertama, tentu saja nature writing itu harus mengetengahkan estetika atau nilai seni dari sebuah karya sastra. Jadi ini yang membedakan nature writing dengan purely scientific writing. Misalnya ilmu pengetahuan alam gitu kan. Tetapi tentunya juga nature writing ini tidak bisa sekedar mengenai alam, tapi juga harus ada yang berhubungan dengan scientific observation and knowledge. Jadi ada data-data tertentu, ada penelitian-penelitian tertentu, fakta-fakta tertentu mengenai alam melalui penelitian ilmiah itu tadi yang digunakan di dalam penulisannya, yang digunakan di dalam karya sastra itu, yang bersifat estetik, atau seni atau sastrawi gitu ya. Nah, itu adalah nature writing yang sedikit banyak pasti dilibatkan ke dalam analisis yang sedikit banyak digunakan di dalam eco-criticism itu tadi ya. Oke, saya pikir itu pengenalan sedikit saja. Bila perlu hal yang lebih lanjut mengenai eco-criticism, ingin kenal lebih lanjut atau ada pertanyaan apa saja, silahkan tulis saja di komen ya. Kalau bisa langsung dijawab di komen, saya akan jawab. Tetapi kalau ternyata cukup panjang, mungkin kita bisa mungkin saya gitu bisa membuat video berikutnya yang mengenai hal-hal khusus itu tadi ya, yang mengenai eco-criticism atau teori-teori lainnya. Okay, I think enough for today. I think enough for now. Thank you very much for your attention. Have a nice day and see you.